Perkenalkan, nama saya Justiti Gebias Rokol dengan NIM 1874111. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban saya. Soal yang pertama yaitu, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Jawabannya, definisi manuskrip menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian fisiologi atau naskah baik tulisan tangan atau dengan pena atau pensil, maupun ketikan atau bukan cetakan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip, yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Seperti penjelasan sebelumnya, manuskrip selalu berhubungan dengan ilmu fisiologi. Fisiologi ialah ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip dari zaman kuno. Seperti penjelasan saat awal, manuskrip merupakan kata lain dari kata naskah. Konsep dan ciri-ciri karya ilmiah yaitu reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, kerangka teori, landasan teori, hipotesis penelitian, kesimpulan sementara dari kerangka pemikiran peneliti, jenis penelitian. Bab 3, metode penelitian, tujuan dasar, tempat pelaksanaan penelitian, tujuan umum, sifat-sifat masalah, ruang lingkup pengujian, definisi konsep dan operasional variabel, definisi konsep populasi dan sampel penelitian, populasi, jenis sumber dan teori pengumpulan data, teknik analisis atau pengujian data. Bab 4, pembahasan penelitian, gambaran umum, objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis. Bab 5, penutup, daftar pustaka, kesimpulan, saran, lampiran. Nomor 2, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Jawabannya, syarat utama membangun konsep dan ide, rencana yang tersusun dalam pikiran, perasaan, dan menyelimuti pikiran. Tema atau pokok pikiran, dasar tulisan, penentu arah, pondasi awal yang akan ditulis atau diuraikan. Topik, sesuatu yang nyata harus dibatasi, segala hal yang ingin dibahas, pokok pembicaraan. Judul adalah nama merek atau label tulisan. Masalah, kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan yang harusnya ada. Syarat pemilihan topik berdasarkan masalah. Kriteria topik, kriteria judul, batasan topik, pembatasan topik, originalitas, tujuan penelitian, tahapan menyusun, mind mapping, penulisan efektif, perumusan masalah. Nomor 3, jelaskan hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Jawabannya, 1. Question, kalimat per kalimat apa yang ditulis oleh peneliti dikutip, bahkan apabila perlu dikopi, sehingga memudahkan bagi peneliti dalam menyusun catatan kaki atau footnote. 2. Paraphrase, peneliti mencatat konklusi pernyataan penulis dalam bentuk bahasa peneliti. Ketiga, summary, isi artikel dikutip oleh peneliti dalam bentuk pernyataan. Keempat, evaluation, peneliti mencoba mengungkapkan reaksinya setuju ataupun tidak setuju terhadap pernyataan penulis pustaka, atau peneliti mencantumkan interpretasinya. Soal nomor 4, jelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah atau penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta dengan menganalisis data secara sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai dan moral-moral yang berkembang pada masyarakat dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam melakukan penelitian ilmiah. Etika penulisan ilmiah terdiri dari kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, serta keterendalan. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Soal nomor 5, berikan penjelasan mengenai cara menulis citasi. KBBI mendefinisikan citasi atau kutipan sebagai kegiatan pengambilan
suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber atau kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang dalam mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan orang lain. Sekian dari presentasi soal jawab saya. Terima kasih.